Pada malam hari ini selayaknya lah kami bersyukur kepada Tuhan. Tidak melihat situasi kondisi kami, entah menyenangkan ataupun mungkin menyenangkan dan tidak menyenangkan. Bapa, kami percaya Kau ada di dalam kehidupan setiap umat-Mu yang saat ini memuji menyembah Engkau. Kiranya kehadiran dirasakan oleh setiap orang yang hadir. Bapa, piala pujian, penyembahan, pengagungan kami, kiranya semua itu menyenangkan hati Tuhan. Tibalah saatnya kami bersama dengan umat-Mu, bersama-sama mempelajari kebenaran firman-Mu, ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kiranya uraian demi uraian boleh kami mengerti, kami pahami. Kami tahu Tuhan dengan situasi kondisi saat ini kami membutuhkan Engkau, membutuhkan kebenaran firman-Mu. Bila kiranya Tuhan Kau membuka hati dan pikiran kami, melayakkan kami Tuhan untuk mendengarkan firman Allah. Berbicaralah kepada kami umat-Mu, kami sekalian siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara kekasih Tuhan. Pada malam hari ini kami bersyukur, kita bersyukur dengan suasana yang mungkin kurang bersahabat di luar, karena di wilayah lingkungan kami saat ini sedang hujan, tetapi kiranya tidak mengurangi sukacita kita untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, firman Allah pada malam hari ini mengambil satu tema, yaitu bersukacitalah. Bersukacitalah. Kita ambil di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Demikianlah firman Allah, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ayat firman Tuhan ini tidaklah asing bagi kita sebagai umat-Nya. Saya yakin firman Tuhan ini sering kita baca, bahkan mungkin kita sering mendengar ayat demi ayat di dalam firman Tuhan ini. Ya. Dan kiranya firman Tuhan ini boleh memberikan satu pemahaman dan sukacita bagi kita juga. Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat, di mana Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus dan juga kepada kita pada malam hari ini, agar kita umatnya senantiasa bersukacita di dalam Tuhan atau bersukacita dalam Tuhan. Mengapa kata bersukacita ini sampai diulang dua kali dan di sana ada ungkapan atau ada tanda seru? Dalam bahasa Indonesia, tanda seru menunjuk kepada kalimat perintah. Saya yakin kalau ini diulang, ini bukan sesuatu hal yang tidak penting, tetapi sangatlah penting. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, memang kita harus menyadari sebagai manusia bahwa kita ini adalah sering lupa. Makanya diingatkan oleh firman Tuhan ini ya sampai dua kali dan ini ditegaskan sedemikian rupa. Ya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ternyata ya dengan kita ini bisa bersukacita, ternyata menurut tim medis bahwa sukacita memampukan seseorang, bahwa sukacita ini memberikan kekebalan pada tubuh manusia. Sukacita harus dimiliki oleh setiap orang percaya karena sukacita itu sangatlah penting. Hidup dalam sukacita, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, berarti sesuatu kondisi yang harus kita raih. Dan sukacita harus menjadi gaya hidup kita sehari-hari, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Baik dalam keadaan kita susah, baik dalam keadaan mungkin kita menderita, maupun dalam kondisi memang betul-betul kita ini berada dalam senang, maupun mungkin berada dalam kondisi hidup dalam keterpurukan. Apa bedanya sukacita di dalam Tuhan dan sukacita yang dunia berikan? Kalau sukacita dunia sifatnya hanyalah sementara, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Tetapi sukacita yang dari Tuhan itu sifatnya kekal. Sukacita kita bukan didasari oleh uang, pangkat, harta, kemewahan, ya, bukan didasari pada hal tersebut. Tetapi kalau kita melihat bahwa semua itu didasarkan kepada kehendak Tuhan.
Sukacita yang berasal dari dunia ini adalah sukacita yang mengecewakan. Dan itu sebenarnya Tuhan sendiri tidak menghendaki. Sukacita merupakan hal penting untuk membangun karakter yang kuat, membangun karakter yang tangguh di dalam menjalani hidup di masa pandemi seperti sekarang ini. Sukacita merupakan bagian dari salah satu cara pola hidup sehat, di mana penulis kitab Amsal yang terdapat di dalam Amsal pasal 17 ayat 22, di sana firman Allah berkata, hati yang gembira adalah obat yang maju, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang yang mempunyai hati gembira, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, pasti ada sukacita. Dan orang yang bersukacita pasti mempunyai semangat hidup. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu penuh dengan keluh kesah, dan seakan-akan tidak ada harapan, dan Bapak Ibu mengalami kondisi yang mungkin susah untuk tersenyum, maka hati-hati bahwa sukacita itu undur daripada Bapak Ibu, bahkan bukan hanya kata undur, tetapi bisa-bisa hilang. Dan yang adanya adalah hanya sebatas menggerutu, mengeluh, dan tidak ada yang namanya sukacita dalam hidup kita. Tebarkanlah senyum agar suasana menjadi tentram dan nyaman. Kalau saudara memperhatikan orang yang tersenyum dengan orang yang cemberut, tadi saudara bisa merasakan mana yang bisa dinikmati, dan pastilah yang tersenyum. Senyum dapat membangkitkan semangat yang terpuruk, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Sebaliknya orang yang tidak mempunyai sukacita akan kehilangan semangat dan mudah diserang penyakit karena loyo, sedih, susah, sengsara, putus asa, tidak mempunyai pengharapan, akhirnya dapat membusukkan tulang. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 15 ayat 11, di sana dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Dan jadi pertanyaan adalah, bagaimana caranya supaya kita selalu hidup penuh dengan sukacita? Bagaimana caranya supaya kita selalu hidup penuh dengan sukacita? Ini yang harus kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dan harus kita praktekkan dalam hidup sehari-hari kita dimanapun kita berada. Yang pertama, yaitu ingat akan masa lalu yang baik dan positif. Ingat akan masa lalu yang baik dan positif. Mazmur 143 ayat yang kelima, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, di sana firman Allah berkata, aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaanmu, aku memikirkan perbuatan tanganmu. Amsal pasal 10 ayat 7. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Boleh saya simpulkan dari dua kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, bahwa dua ayat ini hendak mengingatkan kepada kita bahwa ada masa lalu kita yang bisa membuat kita tersenyum, bisa membuat kita itu bahagia, tetapi ada juga yang membuat kita ini mungkin marah, mungkin sedih, mungkin susah, bahkan yang tidak mendatangkan sukacita. Tetapi ayat firman Tuhan ini mengingatkan, dan mari kita renungkan kembali akan kebaikan Tuhan. Pemazmur mengingatkan kepada kita bahwa hari-hari dahulu dikatakan di sana, aku merenungkan segala pekerjaanmu, aku memikirkan perbuatan tanganmu. Jadi maksud di sini adalah yaitu segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Itu yang selalu diingat oleh pemazmur. Mengingat akan kebaikan orang-orang yang pernah menolong kita. Saya yakin Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, itu akan mendatangkan berkat dan sukacita. Maka marilah kita sebagai umat Tuhan mengingat hal-hal yang baik, mengingat hal-hal yang memotivasi kita untuk bangkit, mengingat hal-hal yang di mana mungkin dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita, yang bisa membawa kita bahagia, bukan sesuatu yang mendatangkan kepahitan hidup, maka itu dijauhkan daripada kita. Mari kita mengingat akan kebaikan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Percayalah, itu akan menolong Bapak Ibu Saudara sekalian untuk meningkatkan imun Bapak Ibu Saudara sekalian, dan juga menjadikan diri saudara akan jauh lebih berbahagia. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, Filipi pasal 4 ayat ke-8, di mana di sana firman Allah mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar,
semua disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kalau tadi kita mengingat akan masa lalu, berbicara dari Mazmur pasal 143 ayat 5 dan juga Amsal 10 ayat 7, maka kalau kita sondengkan dengan Filipi pasal 4 ayat ke-8, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, maka saya tidak percaya bahwa kehidupan kita akan lebih bisa berdampak baik untuk diri kita maupun kepada diri orang lain. Karena kita selalu mengingat hal-hal yang positif seperti di dalam Filipi tadi jelas sekali. Di mana Paulus mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, dari kesimpulan dalam konteks ini, bahwa segala sesuatu yang positif seperti di dalam Filipi pasal 4 ayat 8, itu yang seharusnya nyata di dalam hidup kita. Bukan sesuatu hal yang negatif, tetapi hal-hal yang positif yang seharusnya kita pikirkan. Nah, itulah yang menolong kita, bagaimana kita bisa bersuka-cita, ingatlah akan masa lalu yang mendatangkan kebaikan, dan juga yang mendatangkan hal yang positif dalam hidup kita. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Kalau kita melihat tokoh Alkitab, ketika mereka berpikir segala sesuatu dengan positif, siapa yang tidak kenal dengan Yusuf? Siapa yang tidak kenal dengan Nuh? Siapa yang tidak kenal dengan Daud? Mereka adalah orang-orang yang pernah hidup di dalam yaitu kehidupan susah. Mereka pernah diperlakukan tidak baik. Tetapi seperti Yusuf selalu berpikir positif. Ketika dia menjadi seorang Perdana Menteri di Mesir, orang nomor 2 setelah Raja Firaun. Kalau dia boleh balas dendam kepada kakak-kakaknya, sangat beralasan. Tetapi dia tidak. Di mana firman Allah mengatakan, meskipun kau mereka-reka aku hal yang jahat, tetapi percaya bahwa semua itu atas Tuhan izinkan untuk menjadikan aku seperti sekarang ini. Kalau saya boleh membahasakan secara bahasa sederhana. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, jelas bahwa mengingat masa lalu yang baik dan positif berdampak baik, berdampak positif, dan saya yakin mendatangkan sukacita di dalam hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, tetap memuji dan menyembah Tuhan. Tetap memuji dan menyembah Tuhan di tengah-tengah yaitu masalah. Yesaya pasal 61 ayat 3c, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Nyanyian puji-pujian Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan dapat mengganti semangat yang pudar. Jadi cara kita mengganti perkabungan duka cita dengan sukacita adalah yaitu dengan memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, seseorang yang sudah tidak lagi menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan, saya jamin orang tersebut akan kehilangan sukacita yang kekal. Saya percaya di saat kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, maka Allah akan bertata di atas pujian kita, dan Dia akan datang melawat kita, menjamah kita, menyatakan mujizatnya atas hidup kita. Dan Dia akan membebaskan kita dari segala hal yang mengikat kita, termasuk sakit penyakit, ikatan-ikatan, amarah, dan lain sebagainya. Maka Tuhan akan halau itu bila betul-betul kita memiliki yaitu sukacita dalam pujian dan penyembahan. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 16, di sana ada satu cerita yang luar biasa Bapak Ibu, yaitu Silas, ya, Paulus dan Silas saat di penjara. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 16, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, khususnya ayat 25 dan sampai 26, di sana firman Allah berkata, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Pujian penyembahan dapat mendatangkan mujizat, dan ini seharusnya terjadi di dalam kehidupan kita sebagai umat. Marilah kita memiliki gaya hidup untuk senantiasa menyembah.
memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena dengan kita mampu memuji dan menyembah, maka itu bisa mendatangkan sukacita bagi hidup kita. Ketika kita kehilangan pujian dan penyembahan dalam hidup kita, kita tidak memiliki gaya hidup menyembah dan memuji Tuhan, maka yang datang adalah pasti penderitaan, sakit, penyakit, bahkan banyak hal yang memberikan dampak negatif dalam hidup kita. Oleh karena itu saya mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, milikilah sukacita di dalam pujian dan penyembahan. Saya percaya ketika kau di dalam suasana mungkin tidak nyaman, mungkin engkau merasakan dalam kesendirian, datanglah kepada Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Percayalah kehadiran Tuhan akan Bapak Ibu rasakan dan itu tidak akan mengalami dalam kesendirian. Karena janjinya yang dalam amin, yang selalu ingin menyertai umatnya. Itulah janji Tuhan. Dan Tuhan hadir dalam pujian dan penyembahan. Kalau mujizat pembebasan terjadi kepada Paulus dan Silas, saya yakin mujizat kebebasan itu pun akan terjadi dalam hidup kita. Bila kita berada dalam kehidupan doa, pujian, dan penyembahan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Mintalah pertolongan Tuhan. Jadi sukacita itu Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Di dalamnya ada indikasi bahwa bisa memberikan sukacita dalam hidup umatnya. Dikatakan di dalam Mazmur 143 ayat 7 Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan. Sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, pemazmur ini hendak mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Bahwa dia tidak memiliki sukacita. Semangatnya sudah tidak ada lagi. Bahkan dikatakan di sana, jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku. Bahkan dikatakan sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, siapa yang turun ke liang kubur? Yang pasti adalah orang mati. Orang mati tidak berekspresi, tidak ada sukacita dalam hidupnya, tidak ada kehidupan, adanya kematian. Dan itulah yang tidak dimaui oleh penulis kitab Mazmur ini. Dan sebenarnya penulis kitab Mazmur ini adalah Raja Daud. Raja minta pertolongan Tuhan saat menghadapi masalah yang berat. Dalam menghadapi masalah seringkali kita lebih dulu mencari pertolongan manusia. Bahkan ada yang sering pergi ke paranormal, pergi ke dukun, ya. Dan hasilnya hanyalah kekecewaan. Dan masalah bukan semakin ringan, tetapi semakin berat. Pertolongan dari manusia terbatas, tetapi pertolongan dari Tuhan tidaklah terbatas. Apapun yang terjadi pada malam hari ini, mintalah pertolongan Tuhan. Bukan meminta pertolongan kepada manusia. Ingat, manusia itu sangat terbatas. Siapa yang meminta pertolongan dalam hal berkaitan dengan yaitu teknologi, alat-alat teknologi. Tapi mau saya ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini, mintalah pertolongan daripada Tuhan. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 11 ayat 26, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus menyuruh agar kita datang menghampirinya. Responilah undangan Yesus, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Matius 11:28 ini, inilah yang ditawarkan oleh Yesus kepada semua umatnya. Dan pertolongan Tuhan itu ya dan amin, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Yesus sanggup memberi kekuatan. Yesus sanggup memberikan pertolongan kepada kita yang letih lesu dan yang berbeban berat. Kalau malam hari engkau berada dalam kondisi seperti yang saya katakan tadi, marilah kita minta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak sekedar mengundang untuk siapa saja yang datang kepada, melainkan Ia akan memberi kelegaan, memulihkan setiap persoalan kita. Oleh sebab itu, terima kelegaan yang Yesus berikan. Bawa kaki Yesus ke beban hidup kita, pasti terlepas. Dan Dia sanggup mengganti sukacita menjadi sukacita. Air mata menjadi kan sukacita, bukan lagi air mata kesedihan, tapi air mata kebahagiaan. Tidak ada yang mustahil baginya, dan bagi orang-orang yang percaya. Di mana Yesus berada, maka di sana ada sukacita. Kalau ini baik-baik Bapak Ibu, 4 Injil memberikan penjelasan di mana Yesus berada. Di sana ada perubahan, di sana ada sukacita, di sana ada pertolongan. Oleh sebab itu, saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, datanglah kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Karena bahkan ini sukacita seperti janjinya kepada kita umat. Yang keempat,
tetaplah mengucap syukur dalam segala hal. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, itu jelas ayat firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Dalam segala keadaan dan situasi, susah maupun senang, kita harus tetap mengucap syukur. Keputusasaan, kegagalan, jangan membuat kita bersyukur, karena persungguhan tidak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah, dan beban kita akan semakin bertambah berat. Tetapi satu hal yang Tuhan inginkan adalah, hari ini apapun yang terjadi dalam hidupmu, mengucap syukurlah senantiasa. Karena di balik mengucap syukur itu ada sukacita. Walaupun di tahun ini mungkin banyak kita mengalami tantangan dan cobaan, khususnya di COVID-19 ini, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Wabah COVID-19 ini kita tidak tahu kapan berlalu. Dan sekarang ini beriringan bersama dengan kita. Kita hidup bersama dengan COVID-19, kadang-kadang kita was-was. Kita takut, kita cemas, tetapi janganlah itu menjadi penghalang bagi kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Justru kita harus sebenar-benar ini merupakan bagian dari sebuah ujian. Apakah betul dalam perjalanan hidup kita ini, kita menjadi pribadi yang senantiasa mengucap syukur. Ucapan syukur akan menyenangkan hati Tuhan dan membuat hidup kita penuh dengan sukacita, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Ucapan syukur adalah obat di dalam perjalanan hidup kita. Ucapan syukur membuat kita mengalami kuasa kebangkitannya. Ucapan syukur adalah kunci kemenangan kita. Ucapan syukur membuat berkat yang lebih daripada sebelumnya. Katakan semakin kita bersyukur, percayalah semakin besarlah kekuatan saudara untuk memperoleh pertolongan dan berkat Tuhan. Bersyukurlah dan bersukacita senantiasa, walaupun beban dan penderitaan terasa semakin berat. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, lakukan hal-hal yang baik. Apa yang kita tabur, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, itulah yang kita tuai nantinya. Jika kita menabur kejahatan, saya percayalah bahwa saudara akan menuai kejahatan. Tetapi sebaliknya, jika kita menabur kebaikan, ya saya yakin Bapak Ibu juga akan menuai yang namanya kebaikan dan sukacita. Sebab itu dimanapun kita berada, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita menjadi berkat buat orang lain. Bagaimana kehidupan kita mencerminkan Kristus jika kasih Kristus tidak ada di dalam diri kita? Bagaimana orang dapat meneladani sikap dan cara hidup kita jika permusuhan dan dendam mewarnai hati kita? Oleh karena itu, Galatia pasal 9-10 firman berkata, janganlah kita jemu berbuat baik. Karena bila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Firman Tuhan hari ini dengan tegas mengatakan bahwa kita harus selalu berbuat baik dengan siapapun, tanpa kecuali, Bapak Ibu. Jangan jadikan sikap berbuat baik itu sebagai paksaan, tetapi mari kita harus selalu memberi dengan sukacita. Sebagai orang percaya kita harus memiliki kasih Kristus, hidup dalam damai dan memancarkan kebaikan bagi setiap orang. Janganlah bosan, Bapak Ibu Saudara sekalian berbuat baik. Adalah di sepanjang hari ini kita selalu memberikan kedamaian serta memancarkan kebaikan bagi sesama kita agar nama Tuhan dipermuliakan. Selama nama Tuhan dipermuliakan, percayalah bahwa saudara adalah orang-orang yang menikmati hidup penuh dengan sukacita. Maju terus di dalam Tuhan, dan jadikan sukacita itu menjadi gaya hidup dalam keseharian Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu hal yang penting buat kita semua. Ada satu tulisan, artikel yang saya temukan Bapak Ibu ketika saya membuka di Facebook, ya, di mana teman saya mengirim kepada saya. Ini berbicara tentang masalah yaitu tertawa dan tersenyum. Sekali tertawa, pusing kepala hilang. 2 kali tertawa, berjibun sirna. 3 kali tertawa, persoalan lain. 4 kali tertawa, penyakit sembuh. 5 kali tertawa, jadi awet muda. 6 kali tertawa, hati penuh sukacita. Berkaitan dengan senyum, di mana di sana dikatakan sekali senyum, curiga hilang. 2 kali senyum, jadi sahabat. 3 kali senyum, hati penuh damai. 4 kali senyum, beban jadi ringan. 5 kali senyum, rezeki datang. 6 kali senyum, katakan di sini dengan tertawa, gigi jadi kering.
ini adalah candaan, tetapi bagi saya bisa membuat orang tertawa dan bisa membuat orang berpikir positif. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, tetap awas, ya, itu yang penting dalam hidup kita. Sebagai ayat terakhir yang merupakan ayat penutup, Mazmur 37 ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Di dalam Roma pasal 15 ayat 13, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kiranya firman Allah yang sederhana ini boleh memberikan kekuatan kepada kita, dan biar kita memiliki sukacita penuh seperti yang Tuhan kehendaki, dan kiranya dalam menghadapi kondisi pandemi COVID-19 ini, mari kita menghadapi dengan penuh sukacita dan selalu berpengharapan kepada Tuhan. Percayalah sesuai dengan janjinya, Dia akan memampukan Bapak Ibu untuk menghadapi COVID-19 dan memberkati, bahwa akan senantiasa dijagai dan dilindungi. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Gembala kami yang baik, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Firman Allah telah dipaparkan, dan kiranya kami boleh menangkap akan pesan firman Allah pada malam hari ini. Kiranya Allah Roh Kudus yang membimbing menyertai kehidupan kami, memampukan kami dan memberikan imun yang kuat atas hidup kami. Dan kiranya seturut dengan kebenaran firman Allah, buah Roh Kudus berkata dengan sukacita ini nyata di dalam hidup kami. Kalau Paulus berkata bersukacita senantiasa dalam Tuhan, dan sekali lagi dikatakan bersukacita, kami tidak percaya bahwa di jemaat Efesus ada orang-orang yang tidak memiliki kekuatan untuk bersukacita. Tetapi bagi saya, firman Tuhan ini mengingatkan bahwa kami harus bersukacita, karena di balik sukacita itu ada kekuatan yang memampukan kami untuk menghadapi situasi kondisi yang mungkin tidak bersahabat dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mereka firman-Mu dalam setiap lubuk hati umat, siapapun mereka yang mendengarkannya, dan Tuhan menyimak benar firman Tuhan ini. Tidak memberikan kekuatan berani. Berkati hidup umat-Mu yang berkat jasmani dan rohani. Apapun yang terjadi dalam umat-Mu, kami pertaruhkan di dalam tangan Allah. Karena kami tahu perlindungan yang kekal, perlindungan yang benar ada di dalam umat. Karena itu kami taruhkan seluruh umat-Mu dalam malam hari ini Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang lemah tubuh. Kami malam hari ini menyerahkan Ibu Margini ke dalam tangan-Mu. Dalam kondisi yang sakit, malam hari ini kami pentingkan segala Yesus Kristus. Jika semua terjadi, dia memiliki sukacita. Jika pengharapan itu nyata dalam hidupnya, dia memiliki gairah, semangat hidup karena Tuhan nyata dalam hidupnya. Biar dia tinggal di dalam Engkau Tuhan, dan firman-Mu di dalam hidupnya. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang lain. Biar kiranya Tuhan memberikan kekuatan, jangan buat kuasa Allah menyertai, dan Allah senantiasa memberkati hidup umat-Mu, baik berkat jasmani, berkat rohani, selalu mengalir dalam hidup umat yang setia dan percaya kepada Engkau. Kiranya pribadinya, keluarganya, pekerjaannya, usahanya, studinya, dan juga pelayanannya, semuanya berada di bawah pengawasan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Jika umat senantiasa dimanapun mereka memuji, memuliakan Tuhan. Inilah doa sembahyang kami Bapa. Semua kami perharapkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami teringat ke bangsa kami, Tuhan Engkau Maha Tahu. Kami serahkan bangsa kami dari seluruh latar negara kami, dari tingkat yang tinggi sampai yang terendah. Kami serahkan dalam tangan-Mu, biar kita tetap berada di bawah pimpinan dan penguasaan Tuhan. Hancurkan segala tipu kuasa-kuasa kegelapan yang mau menghancurkan bangsa kami. Orang-orang yang tidak setuju dengan program pemerintah, yang berusaha untuk melawan pemerintah, Tuhan, biar kiranya Engkau yang berperkara dengan mereka. Kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Kami berdoa bangsa kami diberkati oleh Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama
mengangkat tangan dan menaikkan Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami hidup dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya kerajaan datangnya dari kata Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, semuanya percaya katakan. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu.